Tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur bukan sekedar bencana konstruksi. Tragedi yang memakan banyak korban jiwa ini potret abainya pengelola terhadap keselamatan. Basarnas menutup operasi pencarian pada hari ke-9 dengan catatan memilukan. 67 korban tewas, 104 selamat, dan 8 bagian tubuh ditemukan tidak utuh. Tragedi Ponpes Al-Khazini Sidoarjo menjadi salah satu bencana kemanusiaan paling memilukan di tahun 2025. Insiden yang terjadi pada Senin 29 September 2025 saat para santri tengah melaksanakan sholat asar berjamaah. Lantas, siapakah yang bertanggung jawab atas tragedi ini dan bagaimana proses hukumnya? Polda Jatim memastikan mengambil langkah hukum atas tragedi ini. Penyelidikan dimulai dengan pemanggilan saksi-saksi termasuk para santri yang selamat. Evaluasi teknis terhadap struktur bangunan juga dilakukan, termasuk pengambilan sampel beton dan tulangan. Surat perintah penyelidikan telah dikeluarkan dan proses hukum dijanjikan akan berjalan secara profesional dan berjenjang. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menegaskan bahwa proses hukum akan dilanjutkan setelah identifikasi jenazah selesai. Penyelidikan ini mendapat dukungan dari salah satu keluarga korban, Fauzi, 48 tahun, warga Depok asal Bangkalan, yang kehilangan 4 keponakannya dalam tragedi tersebut. Pakar teknik sipil dari ITS, Muji Irmawan, menekankan pentingnya penerapan standar keselamatan konstruksi serta keterlibatan tenaga ahli sejak tahap perencanaan pembangunan. Kasus di Ponpes Sidoarjo tersebut menjadi contoh penting tentang risiko pembangunan yang dilakukan secara bertahap atau gedung tumbuh tanpa perhitungan ulang kekuatan struktur. Tak hanya pada aspek teknis, dia juga menyoroti pentingnya pemenuhan legalitas pembangunan seperti persetujuan bangunan gedung yang memastikan struktur telah diverifikasi oleh pihak berwenang. Dengan melihat kondisi ambruknya, penyebab-penyebabnya saya evaluasi dengan baik, dan saya temukan kondisi yang paling kritis yaitu gedung yang ambruk ini menimpa gedung existing. Dan luar biasa itu kalau tidak hati-hati, gedung existing ini bisa ikut ambruk juga. Ini jangan sampai terjadi. Buntut tragedi ini, pemerintah bergerak cepat dengan membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pondok Pesantren. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren untuk melakukan pengecekan dan penataan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Ini jadi pelajaran penting, semua pesantren-pesantren kita, tolong jangan asal bangun, mari kita konsultasi, koordinasi baik-baik. Kita siapkan, kalau butuh dikoordinasi tekniknya, silakan kontak DPRD setempat, silakan hubungi Pemda, Bupati, nanti akan dibawa ke Kementerian Ibu sendiri. Pria yang biasa disapa Caimin itu meminta seluruh Ponpes segera mengurus perizinan bangunan gedung. Sementara Ponpes yang masih proses pembangunan diminta dihentikan sementara aktivitas pembangunan sampai izin tersebut terbit. Menteri Agama Nasaruddin Umar akan melakukan pendataan terhadap seluruh Ponpes di Indonesia dan memanggil para pimpinan Ponpes. Nasaruddin Umar juga turun langsung ke lapangan untuk pengecekan. Dia menekankan pentingnya standar kelayakan bangunan dan akan melibatkan pemerintah daerah dalam proses perizinan dan pengawasan. Terutama di gedung pondok pesantren, betapa perlunya kita, insya Allah kami juga nanti selaku Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut hingga saat ini baru 50 Ponpes yang mengurus persetujuan bangunan gedung. Kita bereskan soal kualitas bangunan masing-masing. Bersama-sama dengan Pemda setempat, kita akan membangun sebuah muslim. Kementerian Agama, Kemendagri, Pemda setempat akan terlibat. Pengurus Ponpes memang telah menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas tragedi yang menimpa para santri. Namun, apakah ini cukup bagi keluarga yang kehilangan orang yang disayangi tanpa proses hukum? Demikianlah headline iNews.id hari ini. Update terus berita-berita terkini di iNews.id. Saya Kurnia Ilahi, sampai jumpa.